Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lam yazal fil afaqi ayatuh wassalatu wassalamu ala al-muntashiri fil kauni risalatuh sayyidina wa maulana Muhammadinil marjuwi syafa'atuh wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mutaba'atuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kuliah kita di malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan kepada kita semua, menganugerahkan kesehatan yang paripurna bagi kita semua, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan kita dihindarkan dari segenap mara bahaya, musibah, dan bencana. Dan mudah-mudahan pula ilmu ataupun mata kuliah yang kita pelajari bersama bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam rangka untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ibtigha'an mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali bisa berkumpul di malam hari ini melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa saya mendoakan kawan-kawan semua diberikan kesehatan yang terbaik oleh Allah taala sehingga bisa menyelesaikan tugas studinya di jenjang sarjana ini dengan baik dan nanti bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Segenap kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita semua, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya untuk lebih menambah amal baik atau amal solih bagi kita semua sebagai bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Allah masih memberikan kenikmatan usia kepada kita, berarti kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala percaya kita mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan segenap kenikmatan itu untuk membuktikan bahwa kita betul-betul mampu menjalankan tugas sebagai hamba yang terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Taala dalam surat Az-Zariyat bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Taala. Salawat beriringkan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan berhak atas syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Apa yang kita laksanakan di malam hari yang mulia ini mudah-mudahan dicatat sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk melanjutkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya sendiri dan rekan-rekan semua
bahwa kewajiban menuntut ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan adalah kewajiban yang melekat bagi setiap muslim, yang kewajiban itu terus senantiasa ada sepanjang kita masih hidup di dunia. Karena kewajiban itu dimulai sejak kita menghirup udara di dunia, ketika kita terlahir dari rahim ibu kita masing-masing, sampai kemudian kita disemayamkan di alam baka nanti. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kemarin sudah kita lalui bersama agenda ujian tengah semester dan tugas ataupun hasil pengerjaan dari teman-teman semua sudah saya baca, sudah saya koreksi, dan tentu saja kita review sejenak untuk merefresh, untuk mengingatkan kembali, dan semakin memantapkan pemahaman teman-teman semua terkait dengan soal-soal yang diujikan dalam UTS kemarin. Secara umum, jawaban dari teman-teman semua sudah baik, sudah, dan beberapa juga saya lihat sangat baik bahkan, dan menggambarkan bahwa teman-teman memang mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga serius dalam mengerjakan ujian tengah semester tersebut. Kita lihat di soal pertama. Baik, di soal pertama kemarin, soalnya terkait dengan perubahan atau transformasi di pengadilan ya, kawan-kawan semua, di mana sekarang ini memang eranya adalah serba elektronik. Tadi teman satu angkatan saya melaksanakan ujian promosi doktoral di kampus Universitas Islam Indonesia di fakultas kita, juga kajiannya tentang fintech atau financial technology, dan itu juga erat kaitannya dengan nanti proses pemeriksaan perkara tentang sengketa finansial teknologi atau fintech di pengadilan, khususnya pengadilan agama. Nah, dalam konteks soal yang teman-teman kerjakan kemarin, juga di sana saya minta teman-teman untuk menjelaskan kelebihan pendaftaran secara elektronik. Saya catat beberapa yang disebut oleh teman-teman semua dari sisi efisiensi waktu, kemudian kemudahan proses berperkara, fleksibilitas, kemudian dari sisi juga biaya, menghemat biaya, kemudian juga paperless, dan seterusnya. Saya kira itu jawaban-jawaban yang baik dan dengan uraian-uraian versi masing-masing. Dan tentu saja pada prinsipnya bahwa perubahan dari sistem manual kepada sistem elektronik ini adalah satu proses yang niscaya, adalah sebuah keharusan, di mana sekarang aja contohnya kita biasa belanja atau beli makanan-makanan ringan sudah tidak mengeluarkan uang cash, kita bisa bayar pakai QRIS melalui rekening bank kita masing-masing atau melalui aplikasi Dana atau aplikasi keuangan lainnya, yang itu juga mengarah kepada sistem yang sifatnya adalah elektronik. Jadi yang sebelumnya serba manual, serba kemudian ketika uangnya tidak pas harus dicarikan kembaliannya. Nah, sekarang dengan sistem pembayaran yang menggunakan QRIS dan seterusnya itu kemudian memudahkan dan juga lebih fleksibel, dan juga kita tidak perlu membawa cukup banyak uang di kantong kita sehingga meminimalkan kemungkinan orang-orang tertentu yang memiliki niat jahat terhadap kita, dan cukup semuanya itu tersimpan dalam gadget kita dan seterusnya. Demikian juga proses berperkara di pengadilan juga menghendaki adanya peralihan
dari sistem yang serba manual kemudian dialihkan kepada sistem elektronik, sehingga kemudian data-data yang di-upload atau disubmit dalam aplikasi e-code atau electronic code akan di-record atau direkam oleh pengadilan, yang kemudian dari data itu akanlah lahir penunjukan majelis sidang, kemudian penetapan panitera pengganti, kemudian penunjukan jurusita, dan kemudian penetapan hari sidang oleh ketua majelis. Kemudian juga berkas bisa dipelajari secara real time. Kemudian juga dari sisi pembayarannya juga menggunakan virtual account, tidak lagi harus datang ke bank secara manual dan seterusnya. Itu adalah salah satu kemudahan-kemudahan atau kelebihan dari berperkara secara elektronik. Tentu saja dalam prosesnya ada tahapan-tahapan, kemudian juga ibarat melakukan segala sesuatu tidak seperti membalikkan telapak tangan, juga awalnya butuh proses, butuh penyesuaian, apalagi di daerah-daerah yang memang akses terhadap teknologinya juga terbatas, yang tentu saja di daerah pedesaan akan berbeda dengan daerah kota dan seterusnya, tetapi itu tantangan karena lambat laun nanti juga orang akan menyesuaikan. Maka kemudian dikatakan bahwa yang akan terus bertahan itu bukanlah yang kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi itu konsep survival of fittest. Jadi bukan orang yang paling kuat, yang paling mampu bertahan, tetapi yang paling mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Kullu syai'in yataghayyar illa at-taghayyur nafsuh. Jadi segala sesuatu itu berubah, dinamis. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu senantiasa ada. Dan teman-teman juga saya kira demikian di zaman saya kuliah di kampus UII di tahun 2009, lulus di tahun 2013, ketika akan membayar SPP, kemudian catur dharma dan lain-lain, itu antri di counter bank yang ada di rektorat begitu ya. Dan saya kira kalau sekarang mungkin sudah lebih praktis begitu ya, tidak harus kemudian ke counter bank yang sifatnya manual, bisa transfer, bisa melalui virtual account dan lain sebagainya. Dan ini saya kira adalah perubahan-perubahan yang harus kita maknai secara positif, dan tentu saja tujuannya adalah dalam rangka memudahkan, dalam rangka menyederhanakan dan seterusnya. Demikian pula kita kembali ke pertanyaan pertama teman-teman semua, bahwa kelebihan dari pendaftaran perkara secara elektronik juga dalam rangka untuk fleksibilitas, jadi orang tidak harus selalu datang ke pengadilan, khususnya para penasihat atau pengacara, dia bisa mendaftar dari mana saja dan kapan saja, nanti tinggal diverifikasi oleh pihak pengadilan. Kemudian yang seterusnya saya kira juga sudah kita ulas panjang lebar dan juga sudah dijelaskan oleh presenter yang berbicara tentang pos bantuan hukum dan pendaftaran perkara secara prodeo di pengadilan, khususnya di pengadilan agama. Jadi teman-teman nanti kalau berkunjung ke pengadilan agama atau suatu saat nanti akan sampai masanya mengambil mata kuliah magang atau praktek pengalaman lapangan di pengadilan agama selama 1,5 bulan, kalau tidak berubah nanti kurikulumnya, maka akan melihat bahwa di pengadilan agama itu ada pos bakum, yaitu pos bantuan hukum yang memang disediakan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan itu bisa dilihat dari sisi kemampuan finansial, karena memang tidak mampu untuk membayar kuasa hukum. Di sisi lain juga pelayanan itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu dalam konteks memang awam hukum, karena tidak semua masyarakat kita itu adalah masyarakat yang pernah menempuh jenjang perkuliahan seperti teman-teman semua, atau tidak semuanya itu yang sarjana itu sarjana hukum sehingga bisa merumuskan gugatan dan permohonan untuk diajukan ke
pengadilan, tetapi masyarakat secara umum, masyarakat awam, maka oleh karena itu negara hadir dalam rangka untuk memastikan mereka-mereka tersebut bisa mendapatkan haknya, bisa kemudian mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya melalui berperkara di pengadilan. Kemudian bagi yang tidak mampu pula secara finansial, maka ada konsep atau fasilitas berperkara secara prodeo atau gratis, yang itu semua juga ditujukan kepada mereka yang memang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, termasuk nanti juga melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian juga disertai dengan bukti-bukti pendukung lain yang ketika sudah diverifikasi oleh pengadilan, maka kemudian ketua pengadilan akan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan proses beracara secara prodeo dan nanti biayanya ditanggung oleh negara melalui DIPA atau daftar isian penggunaan anggaran pengadilan tersebut. Dan mengapa kemudian kedua layanan itu harus ada di pengadilan agama? Karena memang ini sekali lagi bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat melalui pengadilan dalam rangka untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dan sekali lagi karena memang pengadilan ini sifatnya pasif, maka adanya posbakum ini menjembatani. Artinya mereka memang berlokasi berkantor di pengadilan, tetapi bukan pengadilan itu sendiri. Dia hanya kerjasama saja dan pengadilan menyediakan tempatnya yang kemudian posbakum ini memberikan layanan-layanan kepada pihak pencari keadilan. Dan kemudian dari sisi pelayanan perkara secara prodeo, teman-teman semua, maka dengan adanya pelayanan ini memungkinkan mereka yang tidak mampu sekedar untuk mengeluarkan biaya penyelesaian perkara untuk kemudian memproses perkaranya secara gratis atau cuma-cuma atau majanan, free of charge. Kira-kira demikian. Kemudian kita masuk mereview ke pertanyaan berikutnya di soal nomor 2A. Jadi salah satu tahapan penting dalam proses persidangan saya kira cukup detail kita ulas kemarin di sesi-sesi sebelumnya bahwa pemanggilan para pihak itu menjadi satu hal yang urgen karena pihak mengetahui adanya persidangan kalau dia tidak datang bertanya kepada petugas informasi di pengadilan, maka dan itu sudah menjadi haknya, dia harus dipanggil oleh pengadilan, diberitahu tentang kapan persidangan akan dilaksanakan, di ruang berapa, di jam berapa, di hari apa, di tanggal berapa. Maka kemudian pemanggilan para pihak ini menjadi penting dan ketika perkaranya ini adalah perkara yang kontensius, dalam artian perkara yang ada lawannya, ini perlu saya jelaskan juga kepada kawan-kawan semua, barangkali sudah pernah saya uraikan, bahwa secara umum perkara yang masuk di pengadilan agama itu terbagi menjadi dua kategori besar. Kategori yang pertama adalah perkara-perkara yang kontensius, yang ada lawannya, misalnya gugatan waris, gugatan harta bersama. Jadi ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Kemudian misalnya dalam perkara perceraian, ada pemohon, ada termohon, ada penggugat, ada tergugat. Kemudian dalam perkara pembatalan perkawinan misalnya, ada pemohon, ada termohon. Kemudian dalam perkara izin poligami misalnya, maka suami yang akan berpoligami diposisikan sebagai pemohon, kemudian istri pertama diposisikan sebagai termohon. Ini namanya perkara-perkara kontensius yang memang ada lawannya, sehingga dalam prosesnya nanti teman-teman semua akan ada mekanisme jawab-menjawab. Karena pihak yang digugat atau yang dimohonkan, dia memiliki hak jawab. Dan ketika dia sudah menjawab, nanti juga akan ada replik, duplik, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian kelompok yang kedua adalah perkara-perkara yang sifatnya ex parte atau volunter. Jadi perkara-perkara yang nanti produknya adalah penetapan pengadilan. Jadi misalnya tentang isbat nikah. Meskipun isbat nikah itu nanti juga bisa juga melalui mekanisme
isbat nikah kontensius dalam situasi di mana para pihaknya atau salah satunya sudah wafat misalnya. Tapi secara umum yang paling banyak terjadi isbat nikah itu adalah diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua, di mana mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara agama, katakanlah begitu, secara siri, tetapi belum mendapatkan legalitas kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, kemudian bermohon kepada pengadilan supaya pernikahan mereka itu disahkan. Itu namanya permohonan isbat nikah, itu masuk dalam kategori perkara-perkara volunter atau ex parte sepihak dia. Sehingga produknya adalah penetapan pengadilan, termasuk permohonan asal-usul anak, permohonan penetapan ahli waris, kemudian juga permohonan tentang perubahan nama pada kutipan akta nikah misalnya, dan seterusnya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya adalah volunter. Dan kepada mereka yang berperkara tersebut, nah, dan khususnya perkara-perkara yang kontensius tadi, maka kedua belah pihak harus dipanggil untuk menghadap ke persidangan, baik penggugat maupun tergugat. Dan bisa saja tergugatnya lebih dari satu, maka semuanya juga harus dipanggil. Dan dalam situasi tertentu bisa juga ada pihak turut tergugat. Jadi ada penggugat, ada tergugat, ada turut tergugat. Ya, jadi turut tergugat ini sebetulnya bukan yang berkepentingan langsung, tetapi ada kaitannya sehingga kemudian didudukkan sebagai turut tergugat. Ini juga memiliki hak untuk dipanggil oleh pengadilan melalui jurusita pengadilan. Maka kembali ke pertanyaan ini, dalam situasi di mana penggugat hadir ke persidangan, kawan-kawan semua, sementara tergugat tidak hadir karena belum dipanggil, bagaimana sikap majelis hakim dalam situasi demikian? Saya review jawaban teman-teman secara umum mengatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena tergugat belum dipanggil, dan itu tepat sekali jawabannya, bahwa persidangan bisa dilanjutkan itu ketika memang tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dan itu pun aturan menghendaki kemungkinan untuk dipanggil kembali. Karena bisa jadi di panggilan pertama itu dia memang berhalangan, dia mungkin sudah datang tetapi pecah ban di tengah jalan, sehingga ketika melanjutkan perjalanan ke pengadilan, sampai ke pengadilan sudah tutup pengadilan karena sudah lebih dari jam setengah lima misalnya, atau memang dia karena sakit dan karena alasan itu dia juga tidak bisa memberikan kabar apapun kepada pengadilan, dan dia tidak memiliki cukup finansial untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain, misalnya kepada kuasa hukum dan seterusnya, maka kemudian aturan menghendaki adanya dipanggil kembali. Adapun tergugat yang memang di persidangan pertama tidak hadir karena tidak terpanggil, apalagi yang tidak hadir karena sudah dipanggil saja dimungkinkan atau umumnya dipanggil kembali untuk memastikan apakah dia bisa hadir atau tidak. Apalagi yang memang tidak hadir karena belum terpanggil karena satu dan lain hal, maka persidangan ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat karena sifatnya pengadilan itu harus fair, imparsial, audi et alteram partem. Jadi semua pihak yang ada dalam gugatan itu harus didengar keterangannya. Cara untuk mendengar keterangan mereka adalah dengan memanggil mereka untuk hadir ke persidangan. Ketika mereka sudah hadir di persidangan, kemudian persidangannya ditunda, maka cara untuk kemudian menghadirkan mereka kembali ke persidangan adalah juga dengan cara memberitahu mereka di persidangan sebelumnya itu agar mereka hadir kembali di persidangan berikutnya tanpa dipanggil, karena perintah di persidangan adalah panggilan resmi kepada para pihak. Oke, sembari saya ulas, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan juga silakan bisa raise hand atau melalui kolom chat. Baik, kemudian pada saat memasuki ruang sidang, ternyata penggugat dan tergugat menyatakan telah sepakat untuk cerai dan mohon supaya perkaranya diputus hari itu juga. Bila saudara menjadi hakimnya, apa yang semestinya saudara lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Teman-teman yang berbahagia, bahwa mekanisme persidangan itu adalah mekanisme standar
yang harus dilalui oleh para pihak ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan. Sehingga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba ada penetapan, tidak tiba-tiba ada putusan. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sehingga kemudian perkara itu bisa diputuskan oleh pengadilan. Dan dalam perkara perceraian, bisa dilihat di KUH Perdata pasal 208, bahwa dalam perceraian itu tidak dibenarkan hanya karena alasan kesepakatan. Jadi bukan berarti karena sudah sepakat, lalu kemudian diketok palu diputuskan begitu saja. Tetap akan dinilai apakah memang pernikahan itu sudah masuk kriteria broken marriage, yaitu pernikahan yang pecah atau zawaj al-maksur, atau memang masih mungkin untuk berdamai, untuk islah atau rekonsiliasi sehingga kemudian mereka masih mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu proses pemeriksaannya menjadi hal yang wajib untuk dilalui. Tidak berarti kemudian karena mereka sudah datang dan menyatakan kesepakatan lalu diputus begitu saja oleh pengadilan. Dan ini kembali kepada asas perceraian yang barangkali sudah sering saya sampaikan. Perceraian itu asasnya adalah dipersulit. Dipersulit itu bukan berarti tidak bisa, tetapi ada proses-proses itu yang tujuannya adalah terus memberikan penasehatan kepada pihak yang akan bercerai untuk merenung kembali, untuk berpikir kembali, untuk mereview kembali perjalanan pernikahan mereka, untuk kemudian mengingat-ingat kembali masa indah yang telah dilalui bersama di awal pernikahan, kemudian mengingat kembali bahwa mereka sudah memiliki anak yang sesungguhnya anak itu menghendaki untuk diasuh, dirawat secara bersama-sama, dan seterusnya. Sementara kalau pernikahan memang asasnya adalah dipermudah, sementara perceraian itu dipersulit. Maka kembali lagi ke pertanyaan ini, kawan-kawan semua, maka sebagai hakim tentu saja kita tidak bisa memutus perkara itu dan tentu saja memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak mengapa kemudian perkara itu tidak bisa diputus saat itu juga. Dalam konteks ini, maka sesuai dengan amanat Perma nomor 1 tahun 2016 dan sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, ketika kedua belah pihak hadir di persidangan, kemudian didamaikan oleh majelis hakim, ternyata tidak tercapai upaya damainya, dan mereka tetap menghendaki untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkaranya, maka terlebih dahulu diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Sehingga mediasi ini sifatnya adalah mandatori, adalah sebuah kewajiban yang harus ditempuh, dilalui oleh para pihak. Dalam hal mana apapun hasil dari mediasi itu nanti akan disampaikan kepada majelis hakim. Dan ketika selesai mediasi pun, kecuali kalau mereka rukun, kalau hasil mediasinya berhasil keseluruhan mereka rukun kembali, bisa nanti langsung dikeluarkan penetapan oleh majelis hakim tentang perkara tersebut, yaitu misalnya dalam perkara perceraian mereka rukun kembali dan mencabut perkaranya, maka akan ditetapkan bahwa perkara tersebut dicabut, kemudian memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan membebankan biaya perkara kepada pihak pengaju. Tetapi ketika proses mediasinya ternyata tidak berhasil, juga tidak bisa langsung diputus cerai saat itu juga. Nanti ada proses yang namanya jawab-menjawab, kemudian ada proses pembuktian, dan pembuktian itu juga tetap mempertimbangkan asas imparsialitas, yaitu tidak berat sebelah, kemudian mempertimbangkan juga audient alteram partem, dengarkan pihak lain, atau artinya semua pihak didengar apa yang menjadi kepentingan dan keinginannya. Kemudian juga nanti ada proses penyampaian kesimpulan, kemudian majelis akan bermusyawarah, dan kemudian akan sampai pada putusan, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi dalam perkara perceraian, sekalipun para pihaknya sudah menyatakan sepakat untuk bercerai, maka perkara itu tidak bisa diputus saat itu juga, tetapi tetap harus melalui tahapan-tahapan. Pak, kalau pihaknya marah gimana? Ya, kalau marah itu juga berarti tugasnya majelis hakim untuk menenangkan mereka, karena memang mereka datang ke pengadilan itu sudah
membawa konflik, membawa masalah. Maka ketika mereka marah, ya ketika memang marahnya ini marah yang masih mungkin untuk ditenangkan, ditoleransi, maka seyogyanya majelis hakim tidak perlu tersulut tersulut emosinya, cukup mengambil sikap yang bijak untuk menenangkan mereka. Karena memang orang yang datang ke pengadilan ini adalah orang yang membawa masalah, sehingga pengadilan ini harus bersikap yang terbaik dalam rangka menyelesaikan masalah mereka-mereka yang datang ke pengadilan tersebut. Baik, saya kira itu sebagai review atas UTS yang sudah teman-teman kerjakan kemarin, sehingga dari sekilas yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di forum yang mulia ini akan tergambar bagi kawan-kawan kira-kira jawaban yang sudah saya tulis atau ketik atau rumuskan kemarin mendapatkan nilai berapa, misalnya begitu, saya kira akan tergambar bagi kawan-kawan semua, dan tidak perlu khawatir karena tentu saja penilaian dalam kuliah ini bukan semata-mata dari UTS, juga nanti di akhir masih ada UAS, kemudian dari sisi kehadiran kawan-kawan semua, dan nanti ketika ada penugasan juga akan saya nilai keseriusan teman-teman ketika mengerjakan tugas, termasuk juga keaktifan ketika menjadi presenter, kemudian ketika menanggapi pertanyaan, kemudian ketika mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Tetapi tetap pesan saya, kita ikuti, teman-teman ikuti perkuliahan ini dengan niatan yang baik, yang bukan semata-mata untuk mengejar nilai, tetapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat jangka panjang, dan bukan saja di dunia, tetapi juga membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Dan berikutnya saya persilahkan kepada kelompok 7 ya untuk presentasi. Ada Mbak Rahel Cinta Dewi, kemudian Nur Fathin, Rifki Septio Rasendria, dan Muhammad Ifah Zaki ya, untuk presentasi kepada kita semua terkait dengan pembacaan gugatan dan perubahan gugatan. Dan sebagaimana biasanya untuk presenter untuk mengaktifkan kameranya, kemudian mengulas apa yang sudah didiskusikan kepada kita semua, bukan semata-mata membaca dan menarasikan begitu saja, tetapi dieksplorasi sehingga kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, dan harapannya dari kawan-kawan semua untuk aktif menyimak sehingga nanti bisa memunculkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada presenter yang dalam hal ini adalah kelompok 7. Baik, silakan siapa yang mau share screen? Saya, Pak. Oke, sepertinya sudah saya jadikan co-host tadi ya, Pak ya. Silakan. Oke. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pembacaan gugatan dan perubahan gugatan. Baik, langsung saja, pembacaan gugatan merupakan tahapan awal dalam proses persidangan perdata di pengadilan, di mana isi surat gugatan dibacakan secara resmi di depan majelis hakim. Pembacaan gugatan menjadi dasar bagi proses persidangan selanjutnya, termasuk jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan akhirnya putusan hakim. Tahapan ini juga memastikan bahwa perkara diperiksa secara terbuka dan adil sesuai isi gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan.
Dalam perkara perdata, gugatan dibacakan oleh penggugat atau salah satu hakim dari majelis hakim. Sebelum dibacakan, penggugat berhak untuk mengubah atau mencabut gugatan jika ada kesalahan atau tambahan informasi yang diperlukan. Namun dalam perkara pidana, surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa diberi kesempatan untuk menyatakan apakah mereka mengerti dakwaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ada tahapan. Tahapan pembacaan gugatan dilakukan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara yang bersifat privasi seperti penceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan kepada pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, maka pihak penggugat itu mempunyai hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap atau tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, kemudian persidangannya itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Adapun perubahan gugatan merupakan hak penggugat untuk mengubah atau mengurangi isi surat gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan sampai saat perkara diputus oleh hakim. Namun, perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan yang sudah tercantum dalam petitum gugatan awal. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Nur Fatin. Untuk selanjutnya yaitu syarat perubahan gugatan. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum. Berdasarkan pasal 127 RV, batasan yang dilakukan penggugat dalam mengubah atau menambah pokok gugatan, terdapat beberapa batasan perubahan gugatan yang bersumber dari praktik peradilan. Pertama, materi pokok tidak dapat diubah. Kedua, perubahan gugatan yang tidak prinsipal dapat dibenarkan. Ketiga, perubahan pada nomor surat keputusan. Keempat, tidak mengubah posita gugatan. Kelima, pengurangan gugatan tidak boleh merugikan tergugat. Pasal 127 RV tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Menurut pasal 127 RV, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah underwerp van de Eis petitum pokok tuntutan. Pengertian underwerp van den Eis ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan memenuhi syarat tersebut, maka proses persidangan dapat dilanjutkan berdasarkan gugatan yang telah diperbarui. Namun, jika perubahan gugatan bersifat prinsipal dan mengubah pokok perkara, maka biasanya hakim akan menyarankan untuk mencabut gugatan lama dan mengajukan gugatan baru agar proses berjalan adil bagi kedua belah pihak. Untuk proses dalam pengajuan perubahan gugatan, prosedur dalam mengajukan perubahan gugatan, langkah formil yang harus dipenuhi saat mengajukan perubahan gugatan adalah perubahan gugatan harus diajukan pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak termasuk tergugat. Artinya penggugat mengajukan perubahan di hadapan majelis hakim saat sidang pertama yang juga diikuti oleh tergugat. Perubahan gugatan harus dilakukan di hadapan dan dengan kehadiran para pihak agar hakim dapat menanyakan kepada tergugat tentang perubahan tersebut serta memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya. Perubahan gugatan tidak boleh diajukan di luar hari sidang atau pada sidang yang tidak dihadiri oleh tergugat. Setelah perubahan diajukan dan diterima, hakim wajib memeriksa isi perubahan gugatan tersebut untuk menilai apakah perubahan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menghambat proses pemeriksaan perkara. Jika perubahan gugatan diajukan setelah tergugat memberikan jawaban, perubahan tersebut hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Rifki. Dasar Hukum Perubahan Gugatan. Putusan MA RI nomor 454 K garis miring SIP garis miring tahun 1970 tanggal 11 Maret 1971. Perubahan gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Putusan MA RI nomor 1043 K garis miring SIP garis miring 1979 tanggal 13 Desember 1974 dan nomor 824 K garis miring SIP garis miring 1973 tanggal 29 Januari 1976, jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian. Putusan MA RI nomor 226 K garis miring SIP garis miring 1973 tanggal 17 Desember 1975, perubahan gugatan penggugat terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak. Putusan MA RI nomor 209 K garis miring SIP garis miring 1970 tanggal 6 Maret 1971, suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian material maupun tidak ada tuntutan subsidiar. Batas waktu pengajuan sampai saat perkara diputus. Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan pasal 127 RV yang menyatakan penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti selama persidangan berlangsung penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan. Batas waktu pengajuan pada hari pertama sidang. Hal ini ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung atau Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 123, selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan pada pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu dianggap tidak realistis membatasi hanya pada sidang hari pertama. Terkadang perbaikan atau perubahan itu baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA itu dianggap terlampau restriktif, sangat menghambat hal penggugat melakukan perubahan gugatan. Yang terakhir, sampai saat pada tahap replik duplik. Barangkali pada jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap repluduplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya pada putusan Mahkamah Agung nomor 546 K garis miring SIP garis miring 1970. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon maaf, barangkali ada yang bisa bertanya. Saya berikan lagi ke Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, langsung dipandu aja dari kelompok 7 untuk tanya jawabnya. Silakan teman-teman semua. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan?
Baik, kalau memang tidak ada, silahkan diakhiri dulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7 ya atas presentasinya. Saya kira tadi beberapa hal penting sudah disampaikan oleh kelompok 7 terkait dengan perubahan gugatan juga pembacaan gugatan di persidangan. Baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya, teman-teman semua. Oke, sebentar. Baik, saya harap teman-teman bisa mengikuti kuis dengan serius ya, dan ini mulai pasca UTS ini akan saya rekap ya untuk yang masuk kategori 3 besar dari kuis-kuis Kahoot yang kita kerjakan bersama. Nanti akan menjadi poin plus bagi yang bersangkutan untuk penilaian akhir dari perkuliahan ini. Baik, ini adalah kuis yang saya siapkan di sekitar 2 mingguan yang lalu ya, ketika saya diminta untuk menjadi pemateri dalam pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA FYWI. Saya kira ini juga penting untuk kawan-kawan semua ketahui, dan maksudnya dalam konteks teman-teman kerjakan sehingga bisa menambah wawasan teman-teman semua dan sebagai bekal bagi kawan-kawan semua terkait dengan materi hukum acara peradilan agama secara umum gitu ya. Dan kemudian juga di sini di kuis ini ada wawasan tentang dunia peradilan yang nanti akan saya ulas juga sebagai tambahan pengetahuan bagi kawan-kawan semua. Baik, pin gamenya sudah keluar di 4125974 dan harapannya teman-teman bisa menggunakan nama asli ya, supaya nanti enak saya untuk merekapnya untuk yang masuk di 3 besar. Baik, sudah ada 13-15 yang bergabung, tetap kita tunggu. Untuk teman-teman yang lain di 19.21 nanti akan kita mulai ya, ini sudah 19.29.
Baik, dan ini ada 10 soal ya teman-teman semua, dan juga dengan mengerjakan soal-soal seperti ini harapan saya juga teman-teman terbiasa nanti ketika menghadapi ujian ketika tes CPNS misalnya, kemudian juga ketika nanti mengikuti seleksi atau ujian untuk kerja di tempat-tempat tertentu, saya kira juga pengalaman kita ketika mengerjakan soal-soal itu menjadi penting, dan ketelitian, kejelian apakah yang dikehendaki oleh soal itu, kalau ketika kita sudah memahami soal itu secara baik, itu sebetulnya adalah separuh dari jawaban itu sendiri. Jadi fahmus soal nisful jawab, jadi pemahaman yang baik terhadap soal itu adalah separuh dari jawaban. Kita tidak akan sampai pada jawaban yang baik kalau kita belum memahami inti persoalan. Dan itu sebenarnya rumus kehidupan secara umum juga demikian. Kita bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah kalau kita memang tahu duduk permasalahannya. Maka dalam putusan pengadilan itu sebelum sampai pada pertimbangan hukum adalah duduk masalah dulu atau duduk persoalannya dulu seperti apa. Baru kemudian masuk ke pertimbangan hukum. Baik, kita mulai teman-teman semua. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Baik, ada 4 yang menjawab benar ya. Dan teman-teman ya perlu saya sampaikan juga bahwa frase ini adalah bunyi undang-undang ya, di pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan ini frase atau semacam kredo ya, atau norma hukum yang banyak disampaikan oleh para pakar hukum dalam seminar-seminar maupun forum-forum resmi tentang hukum, bahwa hakim dan hakim konstitusi, hakim berarti dalam hal ini adalah hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung, dan hakim konstitusi wajib berarti mandatori, ini sifatnya adalah sebuah kewajiban bukan pilihan lagi, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi memang bunyi undang-undangnya demikian. Dan memang make sense ketika yang dimaksud adalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat itu memiliki sistem nilai, sistem hukum, kemudian perspektif keadilan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi ini secara sosiologis begitu ya. Nah, kenapa kemudian kok kehidupan sosial salah? Ya, karena memang ini sebetulnya merefer kepada bunyi teks undang-undang di pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan ini sudah banyak dielaborasi kemudian disampaikan oleh para pakar hukum, dan memang ini hal yang sudah familiar atau famous dalam dunia peradilan kita. Baik, jadi maksudnya ketika teman-teman nanti menjadi hakim, maka juga harus mempertimbangkan lokalitas atau local wisdom. Misalnya di masyarakat tertentu itu yang namanya hubungan laki-laki dan perempuan itu sangat strict begitu ya. Jangankan sampai pergi bareng misalnya, hanya sekedar ngobrol saja dalam intensitas yang lebih dari sekian menit misalnya sudah dianggap aib dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks warisan begitu ya, meskipun kemudian konsepsi Qur'annya sudah jelas, tetapi tentu saja juga harus dikombinasi dengan nilai-nilai kearifan sehingga kemudian menciptakan keadilan yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan. Baik, ada Mbak Rahel di sana di nomor 1, disusul Ibnu di 777, dan yang lain masih berkesempatan ini. Masih ada 9 soal tersisa.
Al-masyaqqatu tajlibu, ini barangkali sudah pernah saya munculkan di kuis-kuis sebelumnya ya. Ini adalah qawaid fiqhiyah. Jadi ada al-umuru bimaqasidiha, kemudian ad-daruru yuzal, al-adah muhakkamah, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, kemudian al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Nah, ini ada 10, alhamdulillah yang menjawab benar. Jadi al-masyaqqah itu berarti kesulitan-kesulitan itu dalam konteks qawaid fiqhiyah. Jadi kesulitan-kesulitan itu menghendaki adanya kemudahan. Misal orang ada masyaqqah ketika safar, ketika bepergian ada masyaqqah, tidak kuat ini kalau melanjutkan puasanya justru akan sakit, akan membahayakan tubuh. Sementara kemudian hibdun nafas, menjaga jiwa, menjaga tubuh itu adalah sesuatu yang inti daripada kehidupan itu sendiri. Maka masyaqqah tajlib at-taisir, berarti oleh orang boleh membatalkan puasanya dengan catatan puasanya itu menjadi hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Tetapi membatalkan puasa dalam situasi itu diperbolehkan karena al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kemudian kalau al-masyaqqah tajlibu at-tafsir. Nah, ini ya karena memang bunyi teksnya al-masyaqqah ya at-tajlibu at-taisir, menghendaki kemudahan. Tafsir artinya penafsiran, takwil berarti ya, semakna ya meskipun tidak persis dengan tafsir. Kemudian taukil ini artinya mewakilkan, lain cerita ya. Baik, terjadi pergeserannya ini, dinamisnya ini, makanya yang saya sebut di awal tadi jadi kullu syai'in yataghayyar illa at-taghayyur, nafsuh, segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ini enggak masalah ini. Ada pertukaran perubahan posisi ini, saya kira dalam kuis ini Mbak Rahel ini masih sama-sama 2 kali menjawab benar, tapi hanya masalah kecepatan saja yang kemudian kalah dengan Mbak Nuzul ini ya, atau Mas Nuzul ini. Dan ini juga penting bagi kawan-kawan semua nanti suatu saat kalau memang mengikuti tes CPNS, teman-teman lulus dari kampus UII, fresh graduate, kemudian ada pembukaan CPNS misalnya, kemudian teman-teman ikut. Nah, dalam konteks mengerjakan soal juga begitu. Jadi mempertimbangkan secara matang supaya jawabannya tepat itu ideal, tetapi jangan sampai idealisme itu kemudian membuat kita kehabisan waktu untuk menyelesaikan soal secara keseluruhan. Karena jumlah soal yang harus dikerjakan itu lebih banyak daripada jumlah menit yang disediakan oleh panitia. Jadi zaman saya dulu mengikuti tes CPNS, jadi soalnya itu ada 100, sementara waktu yang diberikan oleh panitia seleksi nasional itu adalah 90 menit. Dan yang sekarang ini kalau tidak salah soalnya 110, waktunya 100 menit. Artinya kalau kita kemudian menggunakan waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal, berarti kita akan kekurangan waktu gitu ya. Jadi harus ada soal-soal tertentu yang kita kerjakan kurang dari 1 menit. Nah, ini artinya mempertimbangkan supaya jawabannya tepat dengan konsentrasi dan fokus itu juga penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya masalah manajemen waktu, karena ternyata dalam kuis ini juga sedikit saja kita kemudian kalah cepat juga akan menentukan skor yang kemudian akan kita dapatkan meskipun sama-sama benar. Oke, next. Pengadilan agama di Provinsi Aceh disebut dengan, barangkali sudah pernah saya sampaikan ya kepada kawan-kawan semua, karena ada kekhususan itu di Provinsi Aceh. Oke, baik teman-teman semua ya, ada 13 yang menjawab benar. Jadi pengadilan agama di Provinsi Aceh itu sesuai dengan Undang-Undang Khusus Aceh gitu ya. Jadi disebut dengan Mahkamah Syariah. Jadi hati-hati karena memang ini mirip ya antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah dengan Pengadilan Syariah. Itu yang tepat adalah Mahkamah Syariah, itu bisa teman-teman cek di Google nanti. Pengadilan agama di Aceh itu pasti nanti ketemu gedung-gedung pengadilan agama, bunyinya di situ adalah Mahkamah Syariah.
Bisa Mahkamah Syariah Banda Aceh, Mahkamah Syariah Biren, Mahkamah Syariah Merdu, Mahkamah Syariah Blangkejeren misalnya, Mahkamah Syariah Lok Sukun dan lain sebagainya. Karena memang itu kaitannya dengan kekhasan Aceh, dan yang kedua karena pengadilan agama di Provinsi Aceh itu berbeda dengan pengadilan agama di provinsi lain dalam hal pengadilan agama di Aceh atau Mahkamah Syariah Aceh itu juga mengadili perkara-perkara pidana Islam. Misalnya tentang kholwat, tentang zina, tentang maisir atau judi, tentang ikhtilat, kemudian tentang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Termasuk judi online itu juga bisa masuk ke pengadilan agama dalam hal ini Mahkamah Syariah Aceh. Oke. Kemudian ya sebetulnya Mahkamah Syariah itu juga dalam konteks tertentu bisa juga sebetulnya pengadilan pidana Islam, tapi karena yang menjadi pertanyaan di sini adalah disebut dengan itu artinya real time penyebutan agama pengadilan agama di Aceh itu apa. Maka yang tepat adalah sesuai dengan fakta saat ini pengadilan agama di Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syariah. Oke, ada perubahan posisi kembali. Baik, kita lanjut. Berikut ini adalah makna dari kaidah al-bayyinatu lil mudda'i. Kecuali. Ini terkait dengan burden of proof. The legal standard that the prosecution atau criminal case or plaintiff civil cases must satisfy to prove a fact in a court. Baik, ini memang sengaja saya buat demikian soalnya, jadi ingat di situ ada kata kecualinya. Nah, berarti kalau ada kata kecuali, yang selebihnya itu adalah makna dari kaidah al-bayyinatu lil mudda'i. Jadi teman-teman semua, dahulu Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin itu pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang surat itu sangat terkenal namanya Risalatul Qadha. Jadi risalah atau surat atau pesan atau wasiat tentang dunia peradilan yang merupakan pikiran-pikiran atau buah pemikiran dari Sang Khalifah Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin ketika itu, yang kemudian disampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari selaku qadhi yang diutus oleh Amirul Mukminin, dan itu juga secara substantif bisa menjadi referensi bagi dunia peradilan secara umum. Risalatul Qadha itu salah satu yang menarik atau yang pokok dalam Risalatul Qadha itu adalah kaidah ini, al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin ala man ankara. Jadi bayyinah atau bukti itu adalah sesuatu yang secara mandatori harus disiapkan atau dihadirkan oleh siapa saja yang mendalilkan sesuatu. Jadi siapa yang menggugat berarti dia wajib untuk menghadirkan bukti. Dia menggugat harta bersama berarti harus hadirkan bukti yang meyakinkan majelis hakim bahwa itu memang harta yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan. Kalau orang mendalilkan ini adalah warisan dari orang tuaku, maka hadirkan ke persidangan baik itu bukti surat maupun saksi yang meyakinkan bahwa objek tersebut adalah betul warisan dari orang tuanya. Maka makna dari kaidah al-bayyinatu lil mudda'i itu meliputi yang pertama, he who asserts must prove admissible evidence. Siapa saja yang mendalilkan atau mendakwa sesuatu atau menginginkan sesuatu maka harus membuktikan dengan evidence yang memadai. Kemudian juga semakna dengan actori incambit probatio. Jadi siapa yang mendalilkan berarti dia yang membuktikan. Atau ya ini bahasa Indonesia, siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan. Maka yang bukan makna dari kaidah al-bayyinatu lil mudda'i adalah siapa yang tertuduh
dialah yang wajib membuktikan. Jadi yang betul adalah siapa yang menuduh yang harus membuktikan tuduhan itu. Ketika yang dituduh dia kemudian menolak atau menampik atau membantah tuduhan itu, ya baru dia juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oke, saya kira clear untuk tambahan wawasan bagi kawan-kawan semua. Oke, baik, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, Mbak Rahel ini masih berada di paling atas. Kita masuk ke soal nomor 5. Nah, pesan penting dalam Risalatul Qadha adalah bersikap adil dalam proses persidangan. Prinsip ini relevan dengan asas. Saya kira sudah sempat saya ulang-ulang ya tentang hal ini. Baik, jadi ada 9 yang menjawab benar, kawan-kawan semua. Oke, bahwa pesan penting dalam Risalatul Qadha itu adalah tentang bersikap adil. Asi bainan nas fi majlisika wa qadhaika wa adlik. Kira-kira demikian. Jadi persamakanlah orang-orang yang datang ke pengadilan itu dalam tempat duduknya, kemudian dalam konteks mereka menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan itu diperlakukan secara sama. Nah, ini senada atau relevan atau selaras dengan asas audi et alteram partem. Jadi dengarkan pihak lain, artinya mendengarkan kedua sisi, kedua belah pihak secara proporsional. Kalau dalam dunia pers atau jurnalistik itu dikenal dengan istilah cover both sides atau covering both sides. Jadi berita itu harus mengcover kedua sisi. Jadi kalau ada berita yang sifatnya mengkritik, maka kita mewawancarai siapa yang mengkritik, juga kita wawancari pihak yang dikritik sehingga kemudian fair. Ada kemudian di sana upaya untuk mengcover kedua belah pihak. Jadi kalau ada yang diberitakan negatif, sebisa mungkin kemudian kita klarifikasi terlebih dahulu, baru kemudian diberitakan. Dalam konteks persidangan berarti audi et alteram partem, dengarkan pihak lain, imparsial, artinya berkeadilan, proporsional, profesional, dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang tahu arti dari ius kurianovit? Jadi ius kurianovit artinya adalah hakim dianggap mengetahui hukum dari permasalahan yang diajukan kepadanya. Maka turunan dari kaidah ini adalah hakim tidak boleh menolak perkara karena dia dianggap tahu atau dianggap mengetahui hukum dari perkara, sehingga kemudian perkara apapun yang diajukan sepanjang itu menjadi kompetensi pengadilan dimaksud, maka harus diselesaikan, diperiksa, diadili, dan diselesaikan. Kemudian testimonium di auditu. Nah, ini biasanya dalam konteks saksi. Testimonium di auditu itu adalah kesaksian atau keterangan saksi yang bersumber dari cerita. Jadi tidak menyaksikan langsung. Prinsipnya saksi yang paling ideal itu adalah saksi yang mengetahui, yang melihat dan mendengar kejadiannya secara langsung. Adapun ketika orang mengetahui sebuah peristiwa tapi sumbernya adalah cerita, maka itu namanya testimonium di auditu. Prinsipnya tidak bisa diterima, tetapi dalam situasi tertentu bisa dipertimbangkan. Kemudian argumentum a contrario. Jadi ini adalah argumentasi yang bersifat sebaliknya. Jadi kalau dinyatakan bahwa seseorang itu sedang pergi ke pasar, berarti bisa dimaknai dia tidak sedang pulang ke rumah karena dia sedang pergi ke pasar. Kalau seseorang itu dikatakan dia sedang sholat, berarti dia tidak sedang makan karena konsekuensi orang sholat berarti dia puasa. Puasa dari makan, karena kalau dia sholat plus makan itu membatalkan sholatnya. Di argumentum a contrario. Silahkan baca buku
saat ini, atau perintahnya misalnya baca buku, berarti larangan untuk pergi ke kamar mandi. Nah, jadi itu argumentum a contrario. Kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah disebut dengan istilah dia jadi lupa saya. Jadi argumentum a contrario itu berarti mukhalafah, dia artinya mafhum mukhalafah ya. Jadi pemahaman yang sebaliknya. Oke, baik. Kita lanjut di soal nomor 6 karena waktu juga. Ada berapa pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta? Nah, ini wawasan geografis ya, teman-teman, kaitannya dengan dunia peradilan. Baik, ada 7 yang menjawab benar. Jadi ini teman-teman yang juga tidak mengikuti kuis ini juga mohon untuk tetap menyimak dengan baik ya. Jadi ada berapa pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi? Jadi begini kawan-kawan ya, di setiap kabupaten kota itu prinsipnya ada pengadilan. Kemudian nanti di setiap provinsi itu ada pengadilan tingginya. Jadi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, kemudian di bawahnya itu adalah pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Nah, di Jogja itu berarti ada Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman, itu Pengadilan Agama kelas 1A. Kemudian ada lagi Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates. Yang ketiga pengadilan agama yang saya sebut terakhir tadi, Wonosari, Bantul, dan Wates adalah pengadilan agama kelas 1B, tapi itu sama-sama pengadilan agama tingkat pertama. Jadi ada 5 pengadilan agama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Baik, kompilasi hukum Islam meliputi 3 buku utama, yaitu saya kira sering disebut oleh para dosen ya terkait dengan kompilasi hukum Islam yang melalui Inpres nomor 1 tahun 1991, Inpres Instruksi Presiden terkait dengan penyebarluasan kompilasi hukum Islam ini sebagai referensi atau panduan umat Islam dalam menjalankan praktek-praktek keislaman. Oke. Jadi ini sengaja memang saya buat tidak ada kata kecualinya. Jadi memang kompilasi hukum Islam itu meliputi 3 buku, jadi di sini ada 3 jawaban yang benar. Dan ini tepat sekali, tidak ada yang menjawab ekonomi syariah karena memang tidak ada kata kecuali. Kalau di sini ada kata kecuali, maka jawabannya ekonomi syariah. Jadi kompilasi hukum Islam itu meliputi bidang perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Berarti 3-3-nya benar karena memang tidak ada kata kecuali. Nah, kalau ekonomi syariah ini diatur sendiri melalui KHES namanya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir. Nah, ini sudah sempat saya sebut tadi ya, berdasarkan pasal 208 KUA Perdata, perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan, kalau yang menyimak uraian saya tadi di pertengahan kuliah, saya kira bisa menjawab dengan tepat ini. Baik, teman-teman semua ya. Jadi, nah ini sebetulnya yang tepat adalah ini persetujuan bersama. Jadi berdasarkan pasal 28 KUH Perdata, perceraian itu tidak boleh dilakukan karena adanya persetujuan. Nah, ini kan persis dengan soal nomor 2B tadi. Kalau orang datang ke pengadilan, suami istri mengaku sudah sepakat cerai. Lalu bagaimana sikapnya? Nggak bisa, tetap harus mediasi, ada penasehatan, ada jawab-menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan, ada musyawarah majelis, baru putusan. Jadi tidak boleh perceraian itu hanya berdasarkan persetujuan bersama. Karena ini kaitannya dengan asas mempersulit perceraian, gitu ya. Tapi kalau dengan bukti yang kuat, ya mungkin dikabulkan. Dengan alasan pisah rumah, mungkin menjadi pertimbangan majelis. Dengan alasan pernikahannya karena dipaksa, ini bisa juga menjadi pertimbangan majelis. Tapi yang tepat dalam hal ini bahwa perceraian perkawinan itu sekali-kali tidak dapat terjadi
hanya dengan persetujuan bersama. Oke, dua soal terakhir. Putusan yang menghukum pihak melakukan atau menghentikan suatu perbuatan disebut putusan. Nah, ini memang belum saya ulas lebih jauh, tapi barangkali teman-teman tahu tentang hal ini. Apa itu? Baik, setelah ini saya mohon kawan-kawan untuk menyiapkan diri ya. Kita nanti untuk dokumentasi bersama ya. Semuanya diaktifkan kameranya, nanti akan dokumentasi untuk perkuliahan kita. Baik, saya lanjutkan. Jadi putusan yang menghukum pihak melakukan atau menghentikan suatu perbuatan disebut putusan. Jadi yang tepat adalah putusan kondemnatur. Jadi putusan yang sifatnya menghukum. Menghukum itu bisa melakukan sesuatu atau untuk menghentikan sesuatu. Misalnya menghukum untuk menyerahkan objek sengketa, menghukum untuk menghentikan proses pembangunan karena memang objek yang sedang dibangun itu tidak menjadi milik tergugat, tapi menjadi miliknya penggugat. Oke. Kalau deklaratur itu berarti sifatnya hanya menyatakan sesuatu, konstitutif berarti menciptakan hukum baru, menciptakan keadaan baru. Kalau gugur itu berarti karena pihak pengaju perkara atau penggugatnya tidak pernah hadir ke persidangan, sementara dia yang paling berkepentingan terhadap persoalan atau perkara yang diajukan kepadanya. Oke, baik, tiga besarnya ada Ajib, ada Rahel dan Reva. Oke, kita masuk ke persoalan terakhir, ke soal terakhir ya. Berikut ini yang bukan asas-asas eksekusi putusan adalah, nah, silakan dianalisis pelan-pelan jawabnya. Baik, jadi ada tiga yang menjawab benar ya. Amar putusan sudah dijalankan secara sukarela. Ini termasuk yang bukan asas eksekusi putusan. Jadi kalau orang mengajukan eksekusi itu karena alasan apa? Itu sebetulnya asas-asas eksekusi itu. Jadi kalau amar putusan itu sudah dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka tidak perlu lagi orang mengajukan eksekusi. Misalnya dalam perkara harta bersama, objeknya dikuasai oleh tergugat, kemudian tergugat dihukum untuk menyerahkan objek itu setengahnya kepada penggugat. Sudah dilakukan, bahkan sudah dibalik nama, sudah dipecah sertifikatnya kalau memang bentuknya itu adalah rumah atau tanah misalnya. Ya berarti ngapain penggugat kemudian mengajukan eksekusi lagi ke pengadilan, maka tidak relevan dan kalaupun mengajukan ya sia-sia begitu karena memang sudah dilakukan sesuai dengan amar putusan oleh pihak yang kalah. Sementara eksekusi putusan itu asasnya karena putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewich. Jadi kalau putusannya itu sedang upaya hukum, tidak boleh dilakukan eksekusi karena sampai upaya hukumnya selesai dulu. Kemudian putusan mengandung amar kondemnatur atau kondemnatoir ini juga penting. Jadi kalau putusannya tidak mengandung amar kondemnatur, maka tidak bisa diajukan upaya eksekusi. Kondemnatur berarti menghukum. Menghukum menyerahkan, menghukum untuk mengosongkan, menghukum untuk membayar, dan lain sebagainya. Kemudian putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Nah ini juga penting. Jadi kalau mau mengajukan eksekusi itu ya salah satunya selain karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, ada amar kondemnaturnya juga karena putusan tidak dijalankan secara sukarela. Adapun ketika amar putusan sudah dijalankan secara sukarela, maka tidak relevan lagi dan tidak ada kepentingan penggugat untuk tetap mengajukan eksekusi. Baik, saya catat ini ya. Jadi Ajib, Nuzul, dan Rahel ya. Baik, itu saya kira kuis kita untuk malam hari ini dan sekaligus untuk menambah wawasan bagi kawan-kawan semua. Oke, kemudian berikutnya saya
berikan gambaran ke kawan-kawan semua tentang gugatan sehingga kemudian terbaca, tergambar bagi kawan-kawan semua hal-hal pokok apa yang kemudian dibacakan dalam konteks pembacaan gugatan itu. Oke, baik. Jadi kaitannya dengan pembacaan gugatan dan perubahan atau penambahan atau pencabutan gugatan ya. Oke. Baik, ini adalah contoh surat gugatan. Jadi gugatan itu adalah surat yang dibuat oleh para pihak yang kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Oke, bahwa di sini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, kemudian disebutkan alamatnya, kemudian juga di mana gugatan itu dibuat dan tanggal berapa. Kemudian ini hanya sekedar contoh saja ya. Ya, Assalamualaikum dengan hormat, kemudian juga identitasnya jelas, tertulis di situ, termasuk NIK-nya, kemudian tempat tanggal lahirnya, agamanya, pendidikannya, pekerjaannya, alamatnya, dan seterusnya. Kemudian, oke, juga pihak lawannya siapa itu juga dijelaskan dengan detail. Kemudian di sini kaitannya dengan posita gugatan ya, duduk perkara secara kronologis terkait dengan perkara tersebut, mulai dari ini karena tentang perceraian ya, kapan pihak penggugat dan tergugat itu menikah, kemudian setelah menikah tinggal di mana dan seterusnya. Ya, termasuk di nanti petitum ini ya. Jadi dari uraian tadi kemudian apa yang diminta oleh pihak? Satu, mereka meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat. Dua, menjatuhkan talak satu yang syukur tergugat, Mr. Fulan bin H. Abdullah terhadap penggugat Bunga binti Kumbang membebankan biaya perkara menurut hukum. Nah, ini yang disebut oleh presenter tadi. Jadi ini petitum subsidiar ya. Subsidiar ini apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang, Ciki Kasukuo dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex augo et bono. Ini mohon putusan yang seadil-adilnya bila Majelis Hakim berpendapat lain. Oke. Nah, ini penegasan saja tadi juga sudah dikutip dan disampaikan dengan baik oleh kelompok 7 ya, terkait dengan perubahan atau pencabutan gugatan. Tadi disampaikan merujuk pada pasal 271 Reglement of the Rechtsvordering atau biasa disingkat dengan RV. Intinya bahwa penggugat dapat melepaskan instansi. Ini maksudnya adalah mencabut perkaranya, asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Jadi orang mengajukan gugatan, kemudian ada proses mediasi, setelah mediasi, kemudian dia bisa mencabut perkaranya, tidak dilanjutkan perkaranya, dan itu bisa dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak lawan. Karena memang belum ada jawaban dari pihak lawan. Jadi belum sampai pada tahapan jawaban, dia mencabut perkaranya, maka itu termasuk pencabutan yang diperbolehkan. Tapi kalau pihak lawan sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara atau pencabutan instansi tadi dalam bahasa Reglement of the Rechtsvordering-nya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Jadi misalnya dua pihak bersengketa, kemudian mau mencabut gugatannya, yang pihak pengaju, penggugatnya, sementara sudah ada proses jawab-menjawab, maka pencabutan yang demikian ini harus dengan persetujuan pihak tergugat. Kalau pihak tergugat menyetujui, oke, sudah beres saja, nanti kita bicarakan di luar persidangan. Oke, bisa selesai perkaranya. Tetapi kalau dia tidak setuju, maka tetap harus dilanjutkan. Oke, kemudian perubahan gugatan ini menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh kelompok 7 tadi. Intinya tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian material. Kemudian perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban. Jadi baik pencabutan maupun perubahan ini konsepsinya sama gitu ya. Artinya dilakukan
atas inisiatif dari penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban. Adapun ketika tergugat sudah memberikan jawaban, maka harus dengan persetujuan tergugat. Oke, dan ini juga menarik untuk teman-teman ketahui bahwa dalam konteks mediasi, teman-teman semua, sesuai dengan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di pasal 25, itu disebutkan bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Misalnya dalam perkara perceraian kemudian ada mediasi. Maka mediasinya ini bisa saja nanti menyasar kepada hak asuh anak, kemudian terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah misalnya, kemudian juga bisa terkait dengan nafkah anak, dan seterusnya. Jadi materi dalam mediasi itu tidak hanya terbatas pada perkara pokoknya saja, bisa kepada hal-hal lain yang berkait. Nah, ini menarik. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat 1, artinya di luar perkara pokok, berarti maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Maka majelis hakim ketika ada kesepakatan dalam mediasi, maka memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan-kesepakatan dalam mediasi tadi dalam perubahan gugatannya. Oke. Baik. Nah, ini saya minta kawan-kawan semua untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita foto bersama secara virtual. Baik, dan ini untuk informasi bagi kawan-kawan semua, kemarin juga sempat saya sampaikan ya. Jadi selama 1,5 bulan, kakak tingkat kalian kemarin yang semester 7 itu magang di Pengadilan Agama Soreang, dan saya kira sudah menjadi kebijakan dari Prodi ya, kalau mau magang yang jauh untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda, juga dimungkinkan, nah silahkan nanti teman-teman bisa diskusi membuat kelompok gitu ya. Oke, ditunggu yang lain. Baik, kita screenshot di layar pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, untuk layar 2. Oke, sekali lagi yang di pertama. Ya, baik, selanjutnya teman-teman presensi ya. Hmm, Sebentar, ini kok nggak muncul kodenya. Oke, baik, silakan presensi kawan-kawan semua. Dan untuk minggu depan ya teman-teman ya, untuk ini kan pertemuan ke-8,
Nanti untuk pertemuan ke-9, karena supaya juga nanti ada penugasan di perkuliahan kita ini, maka nanti untuk pertemuan ke-9 diisi dengan tugas ya. Jadi nanti akan saya share tulisan kepada kawan-kawan semua untuk dibaca, dianalisis, kemudian silahkan teman-teman buat intisari dari tulisan itu, kemudian insight atau wawasan baru apa yang didapat dari tulisan itu dikaitkan dengan mata kuliah kita ini, yang kemudian dibuat postingan di Instagram teman-teman semua, kemudian silahkan di tag akun saya. Ya, nanti akan saya nilai. Itu kelompok apa gimana ya, Pak? Enggak, kalau yang ini pribadi nanti ya. Untuk yang tugasnya pribadi. Jadi nanti untuk penugasan itu kita nilai dari kelompok, juga ada yang pribadi nanti ya. Ya, untuk minggu depan berarti nanti akan saya share kira-kira hari Kamis ya, untuk kemudian teman-teman kerjakan nanti sebagai mengganti perkuliahan di pertemuan ke-9 berarti ya. Berarti nanti kita bertemu lagi secara tatap muka via Zoom 2 minggu ke depan, ataupun untuk minggu depan nanti diisi dengan tugas. Pak, izin gateway saya nggak bisa. Oke, baik. Ini sudah semua ya, yang via gateway ya. Saya close berarti. Oke. Yang barusan siapa? Nuzul ya? Alfiah, Alfiah Pak. Alfia. Nuzul nggak bisa, Pak. Misbahan Pak. Alfia. Kemudian, Makasih Pak. iya sama-sama. Misbahan nih Pak. Nuzul, Makasih. Misbah. Ya. Nurlika Safina, Pak. Nurlika. Ada lagi? Siti Latifah. Oke. Baik, cukup ya saya kira teman-teman. Alhamdulillah kita syukuri, kita akhiri, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa sholat Isya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Silakan.